Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Coach Ferry Santosa di sini. Banyak di antara teman-teman mungkin yang berpikir bahwa coaching itu sesuatu yang ditakuti. Atau mungkin coaching itu sesuatu yang, males coaching. Nanti kalau misalkan saya cerita sama coach itu, nanti dia tahu cerita saya. Nanti dia akan bocorkan rahasia. Males nanti kalau di coaching itu nanti saya dikata-katain kalau saya salah. Kalau saya salah ngomong nanti si coachnya bakal, nyala-nyalain saya. Apakah di antara teman-teman masih berpikir seperti itu kepada seorang coach atau terhadap proses coaching? Kalau teman-teman berpikir seperti itu, berarti teman-teman masih salah paham tentang coaching. Nah, memang teman-teman, coaching ini cukup memiliki stigma yang negatif ya, dalam tanda kutip, bagi sebagian besar orang malahan gitu ya. Kenapa? Karena sebagai contoh, misalkan coaching itu dilakukan di company ya, di perusahaan seperti itu. Katakan misalkan ada seorang staff gitu ya, yang dilakukan penilaian kinerja oleh atasannya atau oleh bosnya. Nah, mereka akan di-coaching nih, di-coaching gitu ya, dalam tanda kutip di-coaching. Ternyata di coachingnya itu seperti apa? Nah, ternyata di coachingnya itu adalah mungkin dia akan dikoreksi kesalahannya atau bahkan disalah-salahin gitu ya. Kemudian juga mungkin dia akan dikasih, wah nanti diajarin harusnya begini, kamu salah. Yang benar tuh seperti ini, pengalaman saya kalau melakukan pekerjaan seperti ini harusnya begini cara melakukannya. Nah mungkin itu yang ada di bayangan teman-teman. Atau mungkin dalam konteks seorang klien datang kepada seorang coach profesional, mungkin klien ini berpikir, coaching ini diapain ya? Nanti saya jangan-jangan coach ini ngebongkar rahasia saya gitu ya. Atau si coach ini mungkin nanti bakal kasih begini, begini, begini gitu ya ke saya, ngasih ngasih instruksi harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, kalau masih seperti itu yang ada di pikiran teman-teman, maka teman-teman masih belum paham gitu ya, apa itu proses coaching. Jadi begini teman-teman, proses coaching itu dalam konteks proses profesional coaching ya teman-teman ya, saya berbicaranya. Nah, jadi proses coaching itu harusnya adalah proses yang menyenangkan. Proses coaching itu harusnya adalah suatu proses yang dicari gitu. Kenapa dicari? Karena proses coaching yang dalam konteks profesional coaching itu fungsinya adalah untuk memaksimalkan potensi teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman punya punya tantangan atau punya goal ya, balik lagi saya jelaskan di video-video sebelumnya kan saya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa seorang coachee atau individu yang mau di-coaching itu dia harus punya goal atau punya keinginan pada saat dia mau di-coaching seperti itu. Nah, jadi pada saat di-coaching ini, apalagi oleh seorang yang punya kompetensi seorang coach gitu ya, dalam tanda kutip profesional coach, pasti proses coachingnya itu akan menjadi proses coaching yang bermitra, teman-teman. Akrab. Kita bebas untuk menyampaikan cerita kita. Kita bebas untuk curhat apapun gitu ya. Tapi bukan curhat yang kemana-mana nggak jelas arah dan tujuan ya teman-teman ya. Jadi curhat ini adalah pada akhirnya untuk diarahkan menuju satu goal tertentu oleh si coachnya kepada si coach ini. Nah teman-teman bebas sebetulnya untuk menyampaikan cerita teman-teman. Apa yang ada di hati, ada yang di pikiran teman-teman, itu harusnya diceritakan secara jujur dan terbuka. Percaya aja sama si coachnya ya. Nah, jadi seorang profesional coach itu mereka punya kompetensi untuk menjaga kerahasiaan pembicaraan. Jadi harusnya proses coaching ini enjoy teman-teman. Bebas untuk menyampaikannya, terbuka. Kenapa harus enjoy, trust, terbuka? Karena dengan proses trust ini, nanti teman-teman akan lebih efektif dibawa oleh si coachnya untuk mencapai tujuannya. Jadi teman-teman nanti dengan cerita terbuka itu, nanti dengan teknik-teknik coaching ya, nanti si coach ini akan membuat teman-teman terbuka tuh kesadaran-kesadaran barunya dengan teman menceritakan. Kalau teman-teman tidak menceritakan, ya bagaimana bisa terbuka gitu ya? Karena tujuan tujuan teman-teman untuk di coaching ini adalah awalnya untuk bercerita dulu situasi yang sebenarnya seperti apa. Nah, dengan bercerita dengan situasi seperti apa, baru si coachnya bisa masuk membantu teman-teman. Semakin teman-teman percaya bercerita, semakin teman-teman terbantu di dalam proses coaching itu. Itu intinya proses coaching teman-teman. Nah, jadi jangan salah paham lagi teman-teman ya. Proses coaching itu bukan proses ngajar-ngajarin, bukan proses apa namanya nyalah-nyalahin ya, bukan proses untuk menjudge pemikiran kita. Kadang-kadang kalau kita bercerita, wah, saya kalau cerita seperti ini, saya disalahin nggak ya? Nah, mungkin ada ketakutan-ketakutan seperti itu pada saat misalkan kita bercerita gitu ya. Nah, kepada seorang profesional coach, teman-teman tidak perlu ragu dan takut ya kalau untuk mengikuti proses coaching. Karena mereka sudah terlatih untuk tidak menjudge cara berpikir orang lain. Mereka sudah terlatih ya untuk tidak menyalah-nyalahkan orang lain.
meskipun misalnya si coach itu atau si individu yang sedang di coaching itu salah ngomong gitu ya, atau salah bercerita, atau mungkin misalnya cara berpikir si coach ini ada yang menurut coachnya itu ya mungkin agak menyimpang di dalam hatinya ya si coachnya. Nah, si coach profesional ini dia tidak akan mengungkapkan, wah kamu salah nih cara berpikirnya kalau seperti itu. Nggak akan seperti itu teman-teman. Makanya proses coaching itu bukan sesuatu yang harus ditakuti ya, kalau memang sudah paham proses coaching yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi begitu teman-teman ya, proses coaching itu harusnya enjoy, harusnya menyenangkan, kita terbuka untuk bercerita, menyampaikan isi hati dan pemikiran kita. Dari situ kita bisa dibantu oleh seorang coach yang mengerti ya proses coaching yang sebenarnya seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, jadi sekarang mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya proses coaching yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi harusnya proses coaching itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau sesuatu yang harus segan gitu ya, atau malu atau apa. Karena coaching adalah untuk memaksimalkan potensi teman-teman. Demikian dari saya, Coach Ferry Santosa. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu.